Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini memiliki luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia, dan penduduk terbanyak di dunia. Dalam mewujudkan kekuatan pangan, China dengan ide jeniusnya, melakukan peternakan dalam skala besar, untuk mencukupi kebutuhan domestik, bahkan dengan hewan yang di beberapa negara dianggap hampir punah, seperti burung merak, landak, dan salamander. Namun di China tidak ada kata kepunahan, mereka justru mengembangbiakan hewan-hewan ini dalam skala besar, dengan dukungan dari pemerintah. Seperti apa peternakan ini? Mari kita telusuri bersama. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu model peternakan yang paling unik dan menjanjikan, yaitu peternakan burung merak di China. Burung-burung yang luar biasa ini, dengan bulunya yang mempesona, dan penampilan yang megah, tidak hanya simbol keindahan alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jadi mengapa petani memelihara burung merak? Mari kita cari tahu. Burung merak terkenal dengan bulunya yang mempesona. Burung-burung yang indah ini berasal dari Asia termasuk Indonesia, namun untuk burung jenis ini, di Indonesia sudah terancam punah, akibat pemburuan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, burung merak menjadi nama yang tepat untuk seluruh spesies. Burung merak muda mulai dengan bulu yang kusam, tetapi saat mereka dewasa warnanya semakin intens. Diperlukan waktu hampir 3 tahun, agar bulu mereka yang menakjubkan berkembang sepenuhnya, tepat pada waktunya, untuk mengesankan calon pasangan. Salah satu varietas yang paling langka dan paling menakjubkan adalah merak putih. Tidak seperti albino, mereka adalah variasi genetik unik dari merak biru. Sementara sebagian besar hidup di penangkaran, beberapa masih dapat terlihat di alam liar India, menambah misteri mereka. Tidak seperti unggas lainnya, burung merak biasanya tidak dipelihara untuk diambil daging atau telurnya, melainkan nilainya terletak pada keindahannya yang menakjubkan, dan bulunya yang mempesona. Bulu merak sangat dicari dalam dekorasi interior, model, seni, dan kerajinan. Selain itu, memamerkan burung merak adalah bisnis yang menarik wisatawan, dan penggemar burung yang ingin mengagumi makhluk langka dan agung ini. Burung merak membutuhkan lingkungan yang luas untuk bergerak bebas, dan memamerkan bulunya yang berwarna-warni. Setiap burung merak dewasa membutuhkan setidaknya 100 kaki persegi ruang, dengan pagar setinggi setidaknya 6 hingga 7 kaki, untuk mencegah mereka terbang jauh. Tempat berteduh sangat penting untuk melindungi mereka dari cuaca buruk, dan di dalam mereka harus disediakan tempat bertengker, untuk burung bertengker di malam hari. Selama musim dingin, tempat bertengkar dapat digunakan untuk menjaga kaki sensitif mereka tetap hangat. Bertengkar adalah perilaku alami burung merak, yang membantu mereka melarikan diri, dan melindungi diri dari predator di alam liar. Tempat bertengkar memberikan rasa aman bagi burung saat mereka tidur di malam hari. Cara burung merak jantan menarik pasangan sangat menakjubkan untuk ditonton. Ketika dia melihat burung betina, dia dengan cepat menyebarkan bulunya yang berwarna-warni di ekornya, dan bergerak di depannya untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia menggoyangkan bulunya, membuat mereka bersinar dan berkilau. Jika betina menyukai penampilannya, dia akan berjalan ke arahnya, dan meniru gerakannya. Ini berarti dia siap untuk kawin, dan begitulah cara mereka berpasangan. Dalam kelompok merak, betina biasanya bertelur antara 3-5 butir di sarang dangkal di tanah. Sarang sering tersembunyi di antara rumput tinggi, atau semak-semak untuk perlindungan. Masa inkubasi berlangsung antara 27-30 hari, di mana induknya tetap dekat untuk menjaga telur tetap hangat, dan aman dari predator. Begitu telur menetas, anak burung merak kecil ditutupi bulu halus, dan sangat bergantung pada induknya untuk kehangatan dan bimbingan. Saat mereka tumbuh muda, mereka mulai mengembangkan bulu khas mereka. Meskipun jantan tidak akan memiliki bulu ekor penuh yang cerah, sampai mereka berusia sekitar 3-4 tahun. Dengan perawatan yang tepat, burung merak dapat hidup hingga 35 tahun.
menjadikannya komitmen jangka panjang bagi peternak dan penggemar burung-burung. Merak adalah burung omnivora yang menikmati makanan biji-bijian, serangga, cacing, ikan, dan katak. Di dalam peternakan merak biasanya diberi makan makanan yang seimbang, campuran biji-bijian, dan makanan kaya protein, untuk menjaga tingkat energi, dan bulu yang cemerlang. Sayuran segar dan cacing tanah juga ditambahkan ke makanan mereka untuk meningkatkan nutrisi mereka secara keseluruhan. Peternak Cina biasanya memelihara burung merak, hingga mencapai usia sekitar 2 hingga 3 tahun, sebelum menjualnya. Pada usia ini, burung merak tumbuh sepenuhnya dengan bulu yang indah, dan sehat, memastikan mereka dapat menjual dengan harga tinggi jika dirawat dengan benar. Setiap tahun selama musim berganti, bulu burung merak di peternakan secara alami melepaskan bulu lama mereka, untuk memberi jalan bagi pertumbuhan bulu yang baru. Petani dengan sabar mengumpulkan setiap bulu yang rontok dengan hati-hati, memastikan tidak ada kerusakan pada burung. Peternakan merak bukan hanya sekedar hobi, ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan, dengan meningkatnya permintaan bulu merak di industri model dan desain interior, bersama dengan daya tarik yang memukau dari pertunjukan pancaran mereka. Banyak petani menemukan peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam peternakan. Merak tidak seperti ayam, bebek, atau burung puyuh. Daging merak tidak muncul dalam masakan utama di seluruh dunia. Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa bangsawan Eropa pada abad pertengahan pernah memakan daging merak sebagai hidangan mewah, tetapi hari ini sangat langka. Peternakan burung merak bukan hanya untuk mendapatkan nilai ekonomi, namun juga membantu burung-burung yang indah ini dari kepunahan. Pernahkah kalian menjumpai landak di kehidupan nyata, dan merasa waspada, karena takut dengan duri tajamnya? Mungkin Anda bahkan pernah berkata pada diri sendiri, untuk menjauh, agar tidak tertusuk oleh duri mereka. Tetapi tahukah Anda, bahwa di China, peternakan landak merupakan industri yang sedang berkembang? Makhluk yang menarik ini tidak hanya diternakan untuk diambil dagingnya, yang dianggap sebagai makanan lezat di Cina, tetapi juga memiliki kegunaan lain yang berharga. Landak jauh lebih bermanfaat daripada yang Anda bayangkan. Landak mungkin terlihat seperti makhluk yang lambat, tetapi mereka memilih pertahanan yang kuat, lebih dari 30.000 duri tajam. Banyak yang percaya, landak dapat melemparkan duri mereka, tetapi itu hanya mitos. Sebaliknya, hewan berduri ini memiliki trik yang cerdas. Ketika terancam, mereka akan membalikkan badan, mengangkat duri mereka, dan menggoyangkan ekor mereka. Jika ada predator yang terlalu dekat, ia akan mendapat kejutan yang menyakitkan. Wajahnya penuh duri-duri yang menusuk seperti jarum. Lebih buruk lagi, bahkan setelah mati, landak masih bisa melawan. Jika ada predator yang tidak beruntung memakannya, di dalamnya terus menembus daging, terkadang bahkan menusuk organ dalam. Itulah mengapa menyerang landak bukanlah ide yang bagus. Peternakan landak menjadi lebih penting dalam beberapa tahun terakhir. Untuk konservasi dan bisnis,
perburuan yang berlebihan telah sangat mengurangi jumlah landak liar, jadi peternakan membantu memenuhi permintaan, sambil melindungi spesies tersebut. Memelihara landak ternyata sangat mudah, bahkan lebih sederhana daripada peternakan babi. Kandang mereka tidak membutuhkan banyak ruang, dengan alokasi ideal sekitar 1 meter persegi per landak. Kandang harus dirancang dengan keseimbangan area terang dan gelap, menghindari sinar matahari langsung, dan memastikan perlindungan dari hujan. Lantai dan halaman harus terbuat dari beton tebal, dengan sedikit kemiringan untuk mengalirkan air dengan baik, dan menghentikan landak menggali keluar. Jika menggunakan pagar kawat, dinding dasar yang kuat, diperlukan untuk mencegah landak meraih kandang lain. Petani juga meletakkan kayu gelondongan tulang atau balok di kandang, sehingga landak dapat menyertakan giginya, dan menghindari mengunyah kandang. Landak termasuk hewan omnivora, yang berarti mereka memakan tumbuhan dan hewan kecil. Makanan mereka terdiri dari buah-buahan, akar, daun, kulit pisang, sayuran, dan jagung. Selain makanan nabati, landak juga memakan serangga, siput, kumbang, dan cacing tanah, yang menyediakan protein penting untuk pertumbuhan mereka. Berbagai macam makanan ini membuat mereka mudah diberi makan, dan mengurangi biaya peternakan. Peternak sering memanfaatkan ini dengan menggunakan produk sampingan pertanian yang tersedia, seperti sisa sayuran, dan kulit jagung, untuk melengkapi makanan mereka. Landak tidak dapat menangani cuaca dingin dengan baik. Di alam liar mereka menggali lubang yang dalam, dan tinggal di dalam selama berbulan-bulan. Selama musim dingin, peternak perlu membangun lubang yang sama, dan menambahkan rumput kering, agar mereka tetap hangat dan nyaman di musim dingin. Landak menunjukkan perilaku produksi yang unik. Jantan dan betina biasanya ditempatkan secara terpisah, dengan perkawinan terkendali. Ketika betina menunjukkan tanda-tanda birahi, peternak kemudian menempatkan jantan ke dalam kandang betina untuk kawin. Landak mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 1 tahun, ketika beratnya sekitar 10 kg, landak sangat protektif terhadap ruang mereka, dan mengenali anggota keluarga yang memelihara landak. Jantan bersama anak-anaknya adalah hal yang penting, karena tanpa mereka, landak mungkin merasa tidak aman, dan bereaksi secara agresif. Peternakan dengan sekitar 50 pasang pengembang biakan, yang masing-masing menghasilkan 2 hingga 3 keturunan per musim, dapat mengharapkan hasil tahunan sekitar 200 landak untuk dijual. Hal ini merupakan peluang bisnis yang menguntungkan, mengingat meningkatnya permintaan daging landak. Daging landak sangat dihargai dalam budaya tertentu, terutama di beberapa bagian seperti di Cina, Afrika, Asia, dan Eropa, yang dianggap sebagai makanan lezat. Dagingnya kaya protein, dan memiliki profil rasa yang mirip dengan campuran daging babi dan sapi, sehingga ideal untuk hidangan yang dimasak lambat. Penanganan landak memerlukan kehati-hatian, karena duri mereka yang tajam dapat menyebabkan cedera parah. Sarung tangan pelindung, pakaian, dan kacamata sangat penting saat bekerja dengan hewan-hewan ini. Setelah disembelih, beberapa metode dapat digunakan untuk menghilangkan duri secara efisien, termasuk dipanggang di atas api terbuka untuk melemahkan duri, menggunakan obor las untuk melonggarkannya, merendamnya dalam air panas untuk melunakkannya, atau menggunakan alat khusus seperti tang untuk melepaskannya secara manual.
Bagaimana menurut kalian dengan peternakan landak ini? Apakah ada di antara kalian yang ingin beternak landak? Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging landak, tolong beritahu kami seperti apa rasanya. Pernahkah Anda melihat hewan seperti ini? Badannya menyerupai buaya, namun ini bukan buaya, ini adalah salamander. China adalah rumah bagi spesies salamander terbesar di dunia. Salamander raksasa Cina, termasuk hewan purba yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun, karena nilainya yang tinggi dalam pengobatan tradisional dan makanan lezat. Peternak telah mengembangkan teknik pengembangbiakan khusus untuk membesarkan mereka dalam skala besar, tetapi tidak sesederhana memelihara ikan atau ayam. Amfibi ini memiliki kebutuhan unik, membuat proses peternakan mereka menantang dan menarik. Tahukah Anda bahwa salamander raksasa Cina dapat hidup hingga 100 tahun? Dan mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 5 kaki panjangnya. Salah satu perilaku salamander raksasa Cina yang paling menarik adalah kemampuannya untuk berkomunikasi menggunakan suara. Meskipun menjadi predator yang diam, ia dapat membuat gonggongan, merengek, dan bahkan suara seperti tangisan untuk berinteraksi dengan yang lain. Hal ini membuatnya mendapat julukan bayi ikan di China. Dan inilah fakta menarik lainnya, salamander Cina hampir sepenuhnya buta. Mereka bergantung pada indera peraba dan penciuman mereka yang luar biasa untuk menavigasi lingkungan mereka dan menemukan makanan. Bukankah itu menakjubkan? Salamander jantan mengambil peran pengasuhan sarang tempat betina bertelur. Ia menjaga mereka selama 5 hingga 6 bulan yang terinfeksi untuk melindungi. Salamander yang sehat tumbuh subur di air dingin yang bersih yang meniru habitat alami mereka, di gua-gua bawah tanah dan aliran air tawar. Peternak menciptakan lingkungan yang terkendali, dengan sirkulasi air yang konstan, oksigenasi, dan pengaturan suhu, untuk memastikan makhluk sensitif ini tetap sehat. Tanpa kualitas air yang baik, salamander dapat menjadi stres dan berhenti makan, menjadikan pengelolaan air salah satu aspek terpenting dari peternakan. Tangki-tangki ini dibangun dengan dasar miring yang halus, untuk mencegah cedera. Salamander dipisahkan menjadi beberapa bagian berbeda, berdasarkan usia mereka. Ukuran pembiakan salamander adalah salah satu tahap paling rumit dalam peternakan. Selama musim kawin, petani dengan hati-hati mengatur suhu dan kondisi air untuk merangsang perkawinan. Salamander betina bertelur di celah-celah tersembunyi, dan peternak mengumpulkan dan mengerami mereka dalam tangki khusus untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Larva kecil menetas dan menghabiskan minggu-minggu awal mereka di bawah perawatan konstan sebelum dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Tetapi apa yang dia makan? Makhluk-makhluk ini tidak seperti hewan ternak lainnya. Salamander adalah karnivora dan membutuhkan makanan yang kaya protein. Peternak memberi mereka ikan kecil, cacing, dan protein yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung pertumbuhan mereka.
Alam liar amfibi ini tumbuh lambat, tetapi di peternakan dengan kondisi optimal, mereka dapat mencapai ukuran pasar jauh lebih cepat, terkadang hanya dalam beberapa tahun. Untuk menghindari pemberian makan berlebihan, dan kontaminasi air, petani memantau berapa banyak setiap salamander makan, sisa makanan disingkirkan untuk menjaga kebersihan, dan mencegah pertumbuhan bakteri. Yang Anda lihat adalah jaringan kompleks kolam, dan terowongan yang dirancang khusus yang meniru habitat alami salamander. Di peternakan Cina, salamander raksasa dapat tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya, dan berat lebih dari 30 kg, dengan lingkungan yang terkendali, air bersih, dan makanan yang tepat. Amfibi ini mencapai ukuran yang mengesankan, jauh melebihi rekan-rekan liar mereka. Begitu salamander mencapai ukuran pasar, mereka dipanen dan dijual di restoran, pasar rakyat, tempat pembuatan obat tradisional, atau program konservasi. Di Cina daging salamander, terutama dari salamander raksasa adalah termasuk makanan lezat yang langka, dan mahal, dan salamander juga dihargai dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad, diyakini dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan kekebalan. Orang kaya sering menikmatinya di jamuan khusus, sebagai simbol status. Daging biasanya dimasak dalam sup atau rebusan, untuk membuatnya empuk dan beraroma. Beberapa daerah juga merebusnya dengan bumbu dan rempah-rempah. Bagi kalian yang pernah mencicipi daging hewan yang satu ini, silakan beritahu kami pada kolom komentar seperti apa rasanya. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu model peternakan yang paling unik dan menjanjikan, yaitu peternakan burung merak di China. Burung-burung yang luar biasa ini, dengan bulunya yang mempesona, dan penampilan yang megah, tidak hanya simbol keindahan alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jadi mengapa petani memelihara burung merak? Mari kita cari tahu. Burung merak terkenal dengan bulunya yang mempesona. Burung-burung yang indah ini berasal dari Asia termasuk Indonesia, namun untuk burung jenis ini, di Indonesia sudah terancam punah, akibat pemburuan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, burung merak menjadi nama yang tepat untuk seluruh spesies. Burung merak muda mulai dengan bulu yang kusam, tetapi saat mereka dewasa warnanya semakin intens. Diperlukan waktu hampir 3 tahun, agar bulu mereka yang menakjubkan berkembang sepenuhnya, tepat pada waktunya, untuk mengesankan calon pasangan. Salah satu varietas yang paling langka dan paling menakjubkan adalah merak putih. Tidak seperti albino, mereka adalah variasi genetik unik dari merak biru. Sementara sebagian besar hidup di penangkaran, beberapa masih dapat terlihat di alam liar India, menambah misteri mereka. Tidak seperti unggas lainnya, burung merak biasanya tidak dipelihara untuk diambil daging atau telurnya, melainkan nilainya terletak pada keindahannya yang menakjubkan, dan bulunya yang mempesona. Bulu merak sangat dicari dalam dekorasi interior, model, seni, dan kerajinan. Selain itu, memamerkan burung merak adalah bisnis yang menarik wisatawan, dan penggemar burung yang ingin mengagumi makhluk langka dan agung ini. Burung merak membutuhkan lingkungan yang luas untuk bergerak bebas, dan memamerkan bulunya yang berwarna-warni. Setiap burung merak dewasa membutuhkan setidaknya 100 kaki persegi ruang, dengan pagar setinggi setidaknya 6 hingga 7 kaki.
Untuk mencegah mereka terbang jauh, tempat berteduh sangat penting untuk melindungi mereka dari cuaca buruk, dan di dalam mereka harus disediakan tempat bertengker, untuk burung bertengker di malam hari. Selama musim dingin, tempat bertengkar dapat digunakan untuk menjaga kaki sensitif mereka tetap hangat. Bertengkar adalah perilaku alami burung merak, yang membantu mereka melarikan diri, dan melindungi diri dari predator di alam liar. Tempat bertengkar memberikan rasa aman bagi burung saat mereka tidur di malam hari. Cara burung merak jantan menarik pasangan sangat menakjubkan untuk ditonton. Ketika dia melihat burung betina, dia dengan cepat menyebarkan bulunya yang berwarna-warni di ekornya, dan bergerak di depannya untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia menggoyangkan bulunya, membuat mereka bersinar dan berkilau. Jika betina menyukai penampilannya, dia akan berjalan ke arahnya, dan meniru gerakannya. Ini berarti dia siap untuk kawin, dan begitulah cara mereka berpasangan. Dalam kelompok merak betina biasanya bertelur antara 3-5 butir di sarang dangkal di tanah. Sarang sering tersembunyi di antara rumput tinggi, atau semak-semak untuk perlindungan. Masa inkubasi berlangsung antara 27-30 hari, di mana induknya tetap dekat untuk menjaga telur tetap hangat, dan aman dari predator. Begitu telur menetas, anak burung merak kecil ditutupi bulu halus, dan sangat bergantung pada induknya untuk kehangatan dan bimbingan. Saat mereka tumbuh muda, mereka mulai mengembangkan bulu khas mereka, meskipun jantan tidak akan memiliki bulu ekor penuh yang cerah, sampai mereka berusia sekitar 3-4 tahun. Dengan perawatan yang tepat, burung merak dapat hidup hingga 35 tahun, menjadikannya komitmen jangka panjang bagi peternak dan penggemar burung-burung. Merak adalah burung omnivora yang menikmati makanan biji-bijian, serangga, cacing, ikan, dan katak. Di dalam peternakan merak biasanya diberi makan makanan yang seimbang, campuran biji-bijian, dan makanan kaya protein, untuk menjaga tingkat energi, dan bulu yang cemerlang. Sayuran segar dan cacing tanah juga ditambahkan ke makanan mereka untuk meningkatkan nutrisi mereka secara keseluruhan. Peternak Cina biasanya memelihara burung merak, hingga mencapai usia sekitar 2-3 tahun, sebelum menjualnya. Pada usia ini, burung merak tumbuh sepenuhnya dengan bulu yang indah, dan sehat, memastikan mereka dapat menjual dengan harga tinggi jika dirawat dengan benar. Setiap tahun selama musim berganti, bulu burung merak di peternakan secara alami melepaskan bulu lama mereka, untuk memberi jalan bagi pertumbuhan bulu yang baru. Petani dengan sabar mengumpulkan setiap bulu yang rontok dengan hati-hati, memastikan tidak ada kerusakan pada burung. Peternakan merak bukan hanya sekedar hobi, ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan meningkatnya permintaan bulu merak di industri model dan desain interior, bersama dengan daya tarik yang memukau dari pertunjukan pancaran mereka, banyak petani menemukan peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam peternakan. Merak tidak seperti ayam, bebek, atau burung puyuh. Daging merak tidak muncul dalam masakan utama di seluruh dunia. Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa bangsawan Eropa pada abad pertengahan pernah memakan daging merak sebagai hidangan mewah, tetapi hari ini sangat langka. Peternakan burung merak bukan hanya untuk mendapatkan nilai ekonomi namun juga membantu burung-burung yang indah ini dari kepunahan.